Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Setelah mendapatkan keluhan dari banyak pekerja migran tentang pemungutan biaya ilegal oleh agen kerja, sejumlah legislator tanggal 23 menuntut direvisinya prosedur bersangkutan untuk mengizinkan PMA memohon dokumen terkait secara langsung tanpa harus melewati pihak agen. MOL pun telah setuju sistem permohonan melalui internet untuk PMA akan diluncurkan awal tahun depan. Sambil mempertunjukkan tangkapan layar, legislator Ling Chu-yin membeberkan bagaimana lebih dari 10 PMI diminta biaya tambahan oleh pihak agen saat pergantian kerja atau majikan. Bahkan ada seorang PMA dari Vietnam yang diminta $10.000 untuk mendapatkan izin ganti kerja. Padahal menurut UU Jasa Kerja dan regulasi bersangkutan, pihak agen hanya bisa memungut biaya pelayanan sebanyak $1.500 sampai $1.800 per bulan. Berarti semuanya telah melanggar hukum. Para legislator khawatir ini hanya sebagian dari masalah yang diketahui, maka menuntut MOL meninjau dan menyederhanakan prosedur pergantian majikan bagi PMA, mengizinkan PMA mengunduh dokumen yang dibutuhkan melalui internet atau mengizinkan majikan baru membantu PMA menyelesaikan permohonan. 我们在明年初应该可以把它规划出来。那这一部分呢，我们是希望说 能够让这个移工直接拿到他要的东西，而不需透过中介公司。 Menurut MOL, sebuah sistem baru akan diluncurkan awal tahun depan, mengizinkan PMA memohon dokumen bersangkutan melalui internet, mengurangi kesempatan eksploitasi dari para agen. Pertunjukan kembang api untuk Hari Nasional 2021 akan diselenggarakan di Kaohsiung. Pelaksanaannya sempat terancam sejak terjadinya lonjakan kasus COVID-19 pada bulan Mei. Tapi menurut pengumuman Pemkot Kaohsiung pada tanggal 23, acara dipastikan akan digelar dengan pemberlakuan protokol pandemi lebih ketat. Selang 20 tahun, pertunjukan kembang api untuk merayakan Hari Nasional akan kembali digelar di Kaohsiung tahun ini. Mengantisipasi penyebaran pandemi, Pemkot Kaohsiung hari Kamis mengumumkan protokol pengendalian massa yang ketat, termasuk sistem pendaftaran, pembagian jalur kerumunan, dan pembatasan masuk hanya untuk 20.000 warga di lokasi seluas 30-an hektar. Mengingat bahwa liburan panjang Hari Nasional akan segera tiba usai peredaran kupon revitalisasi quintuple awal Oktober, Pemkot berharap pertunjukan kembang api bisa menarik lebih banyak warga untuk mengonsumsi di Kaohsiung. Menurut Pemkot, protokol-protokol untuk event besar pertama di Taiwan sejak terjadinya lonjakan kasus COVID-19 itu masih bisa direvisi sesuai perkembangan pandemi. Bagaimana mencapai keseimbangan antara peluang bisnis dan pencegahan pandemi akan menjadi ujian berat bagi Kaohsiung. Kekerasan semakin mewarnai arus anti protokol pandemi di Eropa dan Amerika. Di Jerman, seorang petugas pompa gas ditembak mati karena menolak melayani seorang tamu yang tidak memakai masker. Di Melbourne, Australia, warga juga semakin emosional dengan lockdown yang telah berlanjut 7 pekan. Aksi demo anti protokol pandemi bahkan berkembang menjadi konflik kekerasan. Beberapa hari terakhir, pompa bensin di kota Idar Oberstein, Jerman Barat ini terus didatangi warga dengan bunga dan lilin, pertanda turut berduka atas tewas ditembaknya pegawai yang menolak melayani seorang pria yang tak bersedia memakai masker wajah. Tanggal 18, pria berusia 49 tahun itu menuju pompa bensin tadi untuk membeli bir, tapi ditolak oleh pegawai lelaki berusia 20 tahun karena tidak memakai masker. 1 jam lebih setelah pergi, pria itu kembali dengan memakai masker dan melepaskan tembakan fatal di bagian kepala staf tadi. 3 kandidat pemilu federal Jerman semuanya terkejut mengetahui berita ini. Annalena Baerbock dari Partai Hijau bahkan khawatir gerakan anti-masker, anti-vaksin, dan anti-protokol pandemi di Jerman yang semakin gencar dan cenderung berbau kekerasan dan keekstriman akan berkembang menjadi masalah sosial baru pada generasi berikutnya. Di pihak lain, lockdown di Melbourne, Australia untuk menghentikan penyebaran varian Delta memasuki pekan ke-7. Lebih dari 100 pekerja konstruksi berdemo di jalanan tanggal 20 untuk memprotes peraturan vaksinasi wajib. Suasana protes sempat memanas. Jendela perkantoran ada yang pecah. Secara keseluruhan, 44 orang ditangkap. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Sua lagi pekan depan. Sampai jumpa.